selamat malam semuanya mitra-mitra hebat PT Infinite Prestige Global dimanapun teman-teman semua berada. Apa kabar hari ini? Masya Allah ya teman-teman, saya bersyukur sekali ya karena Alhamdulillah diberi kesempatan pada kesempatan malam hari ini sama leader top kita ya Mas Guru. Terima kasih Mas Guru buat kesempatan pada malam hari ini yang diberikan kepada saya. Semoga saya bisa mengemban amanah ini dengan baik ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Waalaikumsalam apakah suara warahmatullahi. saya terdengar dengan jelas? Boleh diketik angka 9 ya. Kalau misalkan suara saya terdengar dengan jelas. Oke, siap. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini saya pantau di kamera Zoom malam pada hari ini ya. Wajah-wajah yang ceria, yang tampan, yang cantik. Masya Allah, tabarakallah ya. Saya doakan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa-apa yang teman-teman cita-citakan bisa terkabul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini, saya sebagai perkenalkan, izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Teh Eis Nurjana. Saya adalah mitra dari PT Infinite Prestige Global dari Kota Karawang dan alhamdulillah saya baru beberapa bulan ya, sekitar 2 bulan di sini dan insya Allah akan mengikuti apa-apa yang sudah menjadi top leader kita ya. Bismillah ya, dan kebetulan barakallah alhamdulillah ya pada kesempatan malam hari ini jangan lupa teman-teman boleh diketik dari mana saja nih teman-teman yang hadir pada kesempatan malam hari ini, boleh diketik di kolom komentarnya biar kita saling kenalan. Kalau saya alhamdulillah sudah tadi diinfokan bahwa saya adalah dari Kota Karawang ya, alhamdulillah. Dan nanti akan ada pemateri kita, Masya Allah ya, yang super keren, top leader dari PT Infinite Prestige Global juga eh, top income juga ya. Pokoknya teman-teman wajib mengajak peserta dan mitra-mitranya untuk hadir di pada kesempatan Jumat malam hari ini. Karena apa? Karena kalau misalkan teman-teman tidak hadir, kayaknya sayang sekali ya. Insya Allah kalau dengan menghadirkan mitra-mitranya pada kesempatan malam hari ini, nanti dipastikan teman-teman akan timnya akan bisa bertambah, bertumbuh, dan berkembang ya. Boleh di chat di kolom komentarnya dari mana saja, Masya Allah. Oke, saya coba dari atas ya, Masya Allah. Nih dari mana nih banyak sekali ya. Alhamdulillah Teh Gita hadir, Teh Erni hadir, kemudian juga Pak Eko dari Jaksel katanya hadir. Kemudian ada Teh Tria, Assalamualaikum dari Gombong hadir. Kemudian Nur Baningsi dari Gombong hadir, Depok hadir. Oke, siap. Masya Allah dari mana lagi nih? Keren-keren sekali ya, Masya Allah yang hadir pada kesempatan malam hari ini cukup banyak sekali ya, sekitar berapa ribu nih, Masya Allah ya. Oke, Putri Karawang hadir, kemudian Jaksel ada Bu Sri Mulyani dari Sidoarjo, ada dari pembicara kita dari Tangerang Selatan juga hadir, kemudian dari Kabupaten Poso Sulawesi Selatan juga Ibu Pak siapa ini? Pak Muhammad ya hadir, kemudian ada dari Banjarnegara Bu Selvi. Oke, ada Kalimantan, Masya Allah Bu Murni Cirebon, ada dari Mojokerto, ada Fajapar dari Bekasi, kemudian ada eh Laipenat Sidoarjo Subang, Lia Bekasi, kemudian siapa? Jene Pontosulsel, Supri Tambun Bekasi. Masya Allah, tabarakallah, keren sekali ya teman-teman yang pada kesempatan hari ini mungkin di tengah-tengah situasi yang mungkin baru pulang kerja capek tetapi top. Saya kasih applause buat teman-teman semua karena apa? Karena masih mau menyempatkan untuk menerima materi NDT malam ini. NDT adalah materi kita New Distributor Training. Jadi teman-teman eh, silahkan ajak kembali mitra-mitranya biar semakin bertambah, bertumbuh, dan berkembang. Karena ini adalah ajang bahwa teman-teman supaya bisa paham bagaimana caranya untuk menjalankan bisnis di
network marketing di PT Infinite Prestige Global. Dan tidak berlama-lama mungkin ya, karena waktunya juga sudah hampir ini ya. Boleh coba diketik angka 100 dulu nih, biar saya mau panggil pembicara yang keren kita ya. Beliau dari Tangerang Selatan, beliau seorang mantan karyawan dari Bank Asing. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing ya, karena beliau selalu ada pada kesempatan acara-acara kita ya. Pak Suratno Wijaya, beliau top income juga di PT Infinite Prestige Global dan juga top leader tentunya. Masya Allah, tabarakallah. Banyak sekali yang prestasi-prestasi yang diraih oleh beliau, dan beliau hari ini mau memberikan ilmunya untuk kita semua bagaimana caranya menjadi new distributor di PT Infinite Prestige Global. Mas saya bicara gimana untuk di lapangan ketika bertemu dengan calon-calon mitra kita. Tepuk tangan, komentar dengan angka 100 biar saya panggilkan pemateri keren kita malam hari ini. Pak Suratno, boleh? Sudah siapkah, Oke, Pak? Teh Ais ya, Teh Ais Iya, Nurjana. Oke, baik betul. teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan salam bagi teman-teman yang non-Muslim, salam bahagia dari saya untuk teman-teman semua. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini setiap malam Sabtu ya kita ada dua acara yaitu pengenalan produk atau sesi training NDT. Nah, pada malam hari ini pas giliran NDT. Teman-teman mungkin bertanya, Pak Rano kan saya udah ikutan apa? Sudah jadi distributor udah berapa bulan kok masih ada acara NDT. NDT ini wajib teman-teman karena ini sangat penting agar kita paham. Jadi kalau kita mengerjakan network ini ada sesuatu yang kita sudah paham lebih awal. Oke. Eh Mungkin teman-teman hari ini ada ada mitranya yang masih di jalan belum bisa ikut nggak apa-apa. Nanti nggak apa-apa sambil jalan karena memang Jakarta Jabodetabek itu lumayan macet ya. Jadi mungkin mereka mau jam di jalan tapi nggak bisa, nggak apa-apa kita sambil nunggu mereka. Teh ini siapa yang nge-share? Saya yang nge-share ya. Oke, memang acara malam hari ini adalah basic training, basic network academy. Jadi teman-teman mohon saya minta waktunya 1 jam, kita sama-sama fokus agar ke depan kita jadi paham. Kita sudah di awal. Tapi ada beberapa hal yang kita mau bahas pada malam hari ini. Ya, kita mau bahas ada 5 item yang kita bahas. Yang pertama adalah pemahaman dasar tentang bisnis. Nah, apa itu bisnis, tujuannya apa, dan cara kerjanya bagaimana, nanti kita akan kupas. Yang berikutnya, sejarah networking atau sejarah multi level. Mungkin teman-teman tahunya multi level itu yang jual-jual produk namanya. Tapi kan kita nggak tahu apa sebetulnya sejarah di awal ketika memulai bisnis ini tahun berapa mulai ada kan gitu. Yang berikutnya fakta tentang network marketing atau network tentang multi level. Jadi bagaimana asal usul perkembangan MLM di dunia hingga bisa masuk ke Indonesia. Yang keempat adalah keuntungan menjalankan bisnis MLM. Yang kelima adalah cara memilih MLM yang baik dan benar. Ini yang paling penting menurut saya. Jadi banyak orang ikutan MLM kalau diajakin temen, temennya ikut ya kan. Tapi nggak dia kerjakan ini akan bertahan lama atau tidak. Jadi kalau temennya ikut, dia ikut. Nah, tapi kalau kita sudah paham dengan ilmu bagaimana sebetulnya cara memilih MLM yang baik dan benar, kita tidak mudah goyah ketika diajakin MLM lain. Oke, ada 3 cara manusia bekerja. Kan yang kita tahu teman-teman kalau bekerja, yang penting kerja kan gitu. Tapi sebetulnya ada beberapa cara orang itu mendapatkan uang. Yang pertama diatur oleh sistem ya. Jadi orang ini cuma ikut aturan yang sudah ada, tidak banyak inisiatif, tidak banyak terlalu banyak mikir, tunggu perintah, hanya menjalankan tugas. Nah, ada yang model seperti ini. Nah, ciri-cirinya dia menunggu perintah, kerja kalau disuruh, dapat gaji tetap ya.
mungkin kenaikannya bisa setahun sekali, tapi sulit untuk berkembang dan bergantung pada atasan. Kalau atasannya tidak pindah-pindah, maka kesempatan untuk sukses juga agak berat. Karena apa? Eh, Mereka masih aja berada di posisi itu. Yang berikutnya, kalau tadi adalah diatur oleh sistem, yang kedua dirinya sebagai sistem. Nah, dirinya yang mengkontrol, dirinya sebagai sistem. Nah, orang ini jadi pusat segalanya. Jadi apa-apa harus tergantung sama dia. Nah, ciri-cirinya dia hebat sendiri, tidak bisa diduplikasi. Kalau dia berhenti, maka semuanya jadi berhenti. Capek sendiri dan sibuk sendiri. Nah, tim tidak berkembang karena semuanya dia yang kontrol, dia yang berkembang sendiri. Nah, yang ketiga adalah sistem bekerja untuk kita. Jadi tadi ada diatur oleh sistem, yang kedua diri kita sebagai sistem, yang ketiga sistem bekerja untuk kita. Nah, ini level tertinggi dalam sebuah bisnis. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya tim berjalan walaupun kita tidak hadir. Nah, ini luar biasa nih. Walaupun kita tidak ada, sistem tetap berjalan. Yang kedua ada duplikasi. Yang ketiga ada SOP pada pola kerja. Penghasilan tidak tergantung oleh waktu. Jadi tidak dipengaruhi oleh waktu jam kerjanya dan apa penghasilan juga tidak tergantung waktu. Nah, bisa scale up artinya bisnisnya bisa membesar. Nah, Bapak Ibu, saya akan bahas tentang tipe-tipe bisnis ya. Yang pertama tipe manufacturing. Nah, ini biasanya fabrikasi. Nah, bisnis ini memang diperuntukkan untuk orang-orang yang punya modal besar. Contohnya pabrik, ya kan, developer, perumahan, gitu, perkebunan dan lain-lain. Jadi artinya orang-orang yang bisa mengerjakan ini ya orang-orang yang secara financial mereka sudah sangat mapan. Karena bikin pabrik ya, bukan asal pabrik lah ya, bikin manufacturing besar ya modalnya bisa ratusan miliar kan gitu. Yang kedua jasa atau service. Nah, jadi kalau jasa atau service ini harus memiliki skill yang mumpuni atau skill yang mampu bersaing. Contohnya mungkin seorang dokter, mungkin salon-salon terkenal, punya restoran yang hebat, perbankan dan lain-lain. Nah, yang ketiga, tipe bisnis yang ketiga adalah jalur distribusi atau distribusi. Nah, bisnis ini yang sifatnya adalah eksklusif dan seperti kayak agen tunggal. Nah, Bapak Ibu, kita tahu ada tiga tipe distribusi. Yang pertama adalah eksklusif. Yang pertama adalah eksklusif. Agen tunggal atau pemegang merek atau ATPM. Nah, contoh kalau kita lihat di monitor Bapak Ibu, contohnya seperti Toyota, Samsung, mungkin Aqua dan sebagainya. Nah, tapi orang-orang yang mau melakukan bisnis ini tidak mudah karena memang ini yang ditunjuk langsung, ya, ada yang ditunjuk langsung dan mempunyai juga modal yang besar karena tidak mudah orang itu bisa ngambil di posisi ketiga hal ini ya. Contohnya Toyota. Wah, itu jaringannya se-Indonesia luar biasa banyak kan gitu. Nah, ini adalah distribusi yang sifatnya adalah eksklusif yang pertama. Yang kedua, distribusi sifatnya intensif. Nah, kalau ini agak ringan sedikit ya, agak ringan sedikit. Contoh ya, ini pemilik-pemilik waralaba. Contohnya ya, yang intensif ini contohnya adalah dia punya eh, waralaba. Contoh dia punya Indomart, Alfamart, ya kan? SPBU Pertamina kan juga ada yang franchise tuh. Nah, tapi ini juga perlu modal yang lumayan besar. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, ini adalah distribusi selektif. Nah, ini menurut saya paling paling ringan atau paling mudah sebetulnya. Nah, karena di distribusi selektif ini sebetulnya siapapun bisa ini bisa memilih ya, karena bisnis ini tidak tergantung dari modal yang kita keluarkan. Artinya kalau kita yang sebelumnya kita tergantung lebih banyak dari permodalan, maka kalau yang tipe distribusi selektif ini bukan tergantung dari itu ya. Karena bisnis ini bisa dimulai tanpa modal besar, skill dan pengalaman. Yang ketiga adalah bisnis karena semuanya nanti akan di-create nanti ada sesi-sesi training, belajar dan sebagainya. Nah, dalam hal ini seperti yang kita kerjakan hari ini. Hari ini teman-teman semua sudah menjadi mitra bisnis IPG dan ini bersyukur karena kita berada di jalur yang bagus ya, tidak tergantung oleh kesiapan uang yang besar dan sebagainya.
Nah, Bapak Ibu, nah, ini sesuai dengan quote dari Robert Kiyosaki. Beberapa waktu yang lalu beliau ditanya dan beliau menyampaikan quote yang luar biasa bahwa orang-orang terkaya di dunia dia itu mencari dan membangun jaringan atau membangun network, sedangkan orang rata-rata mencari pekerjaan. Ya, luar biasa kan? Jadi kita lihat kalau kita mau jadi orang kaya, maka kalau kita mengacu pada quote-nya si Robert Kiyosaki, maka sebetulnya sudah relate, sudah ada hubungannya. Kenapa? Orang-orang terkaya di dunia dia mencari dan membangun jaringan. Sementara orang-orang biasa adalah mencari pekerjaan. Oke. Dan berikutnya kita lihat faktanya Bapak Ibu, ini fakta bisnis. Kita lihat di monitor itu ada, sebentar, di monitor ada Sam Walton ya, pendiri Walmart. Ya, beliau ternyata untuk bisa menjadi pebisnis yang hebat, beliau perlu waktu sekitar 15 tahun. Tapi kita tahu Bapak Ibu bahwa hari ini Walmart itu memang sangat kaya raya karena kekayaan Walmart sendiri itu kalau kita lihat hari ini kurang lebih sekitar 8.600 triliun kalau dirupiahkan. Luar biasa ya, 7.000 sampai 8.600 triliun. Luar biasa. Tapi kita tahu bahwa perusahaan ini udah berdiri lama, udah tahun 1962. Jadi udah luar biasa lama kan gitu. Nah, ternyata ownernya Sam Walton sendiri, ya founder Walmart, ini memang sudah mengerjakan bisnis ini dan perlu waktu yang cukup lama. Artinya dia takes untuk menjadi seorang miliarder dia perlu waktu 15 tahun dan ini grainnya luar biasa. Ada lebih dari 10 sampai 11 ribu toko di dunia. Ya, artinya tidak mudah untuk bisa capai di posisi ini karena beliau termasuk salah satu orang terkaya di dunia. Yang berikutnya kita lihat Bill Gates, ya, founder Microsoft. Nah, semua orang saya yakin di rumahnya ada laptop dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kita tahu ternyata si Bill Gates sendiri untuk bisa capai posisi menjadi seorang miliarder, dia perlu waktu lebih singkat. Kalau tadi Sam Walton perlu waktu 15 tahun, kalau Bill Gates perlu waktu 12 tahun. Tapi Bapak Ibu, berapa sih sebetulnya kekayaan dari Bill Gates hari ini? Ya, Bill Gates itu punya kekayaan kurang lebih antara 1750-an sampai 1859 triliun kalau dirupiahkan. Itu luar biasa banyak kan gitu. Jadi kekayaannya cukup luar biasa 1,7 atau 1754 sampai 1859 triliun kalau dirupiahkan. Nah, ini juga orang-orang terkaya di dunia. Tapi beliau memangkas waktunya dari 15 tahun Sam Walmart, sekarang Bill Gates perlu waktu 12 tahun. Nah, yang berikutnya kita lihat Jeff Bezos ya, yang punya Amazon. Nah, orang sebutnya adalah bisnis dia nanganin yang ada kaitannya dengan internet atau e-commerce. Tapi Bapak Ibu, ternyata dengan bisnisnya beliau, ternyata beliau bisa memperpendek waktu. Bisa memperpendek waktu. Kalau tadi perlu waktu 12 tahun, eh, Bill Gates. Tapi kalau Jeff Bezos perlu waktu hanya 4 tahun saja untuk bisa menjadi seorang miliarder yang luar biasa. Dan kekayaan Jeff Bezos hari ini kita lihat ini antara 1.900 sampai 4.000 triliun rupiah. Luar biasa ya. 4.000 ya, luar biasa ya. Nah, ini luar biasa kan. Yang berikutnya Bapak Ibu, kita lihat yang punya Facebook, Mark Zuckerberg ya. Ternyata luar biasa untuk bisa menjadi seorang yang sukses seperti beliau. Beliau memakan waktu lebih pendek yaitu 3 tahun. Ya, tapi hari ini kita lihat ya dari Facebook sendiri kan nanti ini agak beda memang. Jadi nanti di bulan Mei saya baca itu mau ada deduction employee. Kurang lebih 20 Mei besok itu. Kalau itu betul, maka Facebook sendiri akan mengurangi karyawan sekitar 8.000. Bukannya perusahaannya tidak oke, perusahaannya oke. Tapi sudah mulai ganti pola. Jadi yang biasanya dipegang oleh orang, sekarang
dengan adanya AI maka dipangkas, jadi lebih banyak karyawan yang dikurangi. Tapi faktanya memang si Facebook sendiri atau Mark Zuckerberg sendiri untuk bisa menjadi orang kaya raya perlu waktu 3 tahun. Dengan kekayaan berapa? Dengan kekayaan kurang lebih antara 3.300 sampai 3.800 triliun rupiah. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini adalah orang-orang kaya di dunia. Luar biasa kan? Oke, yang berikutnya eh, gimana jadinya? Ya, pertanyaan gini, gimana jadinya kalau ada satu platform yang bisa menggabungkan keduanya? Ya, ini contoh kalau tadi Sam Walton perlu waktu 15 tahun, terus mungkin Facebook perlu waktu 3 tahun ownernya. Nah, bagaimana kalau ini digabungkan jadi satu? Maka sebetulnya kita sudah berada di satu kondisi yang luar biasa. Karena hari ini kita bergabung di IPG, sebetulnya ini gabungan dari keduanya. Karena bisnis ini bisa dikerjakan baik secara offline maupun secara online. Nah, jadi Bapak Ibu, dengan kita hari ini sudah bergabung di network IPG atau hari ini yang kita sudah kerjakan ini sebetulnya memungkinkan sekali kita akan menjadi orang kaya berikutnya, ya. Karena kita lihat fakta MLM bahwa industri network marketing bisa menjadi miliarder dalam waktu hanya 1 sampai 2 tahun saja. Luar biasa kan? Waktunya lebih pendek. 1 sampai 2 tahun aja kalau dikerjakan secara serius. Mana buktinya? Kita lihat Bapak Ibu ada di beberapa mass media penjualan produk MLM dongkrak pemasukan negara hingga 14,7 triliun. Ini luar biasa. Nah, apalagi zaman COVID kemarin, ini networking benar-benar sebagai penopang ekonomi negara karena network sendiri menghasilkan transaksi yang luar biasa tembus sampai 15,7 triliun. Ini kan luar biasa. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, teman-teman, saya akan kupas sebetulnya apa sih itu network marketing. Ya. Nah, ternyata berdasarkan sejarah multi level itu muncul ketika ada salah satu eh, produk ya kalau parfum company yang ada di New York itu mulai beroperasi tahun 1886. Yang ujungnya adalah penjualan ini memang cukup dikenal di sana dan pada tahun 1939 akhirnya perusahaan ini berganti nama yaitu yang kita sering lihat Avon. Mungkin teman-teman yang lama sering lihat kan, wah pakai produk-produk itu dulu kan gitu. Dan dulu di Indonesia memang cukup terkenal juga produk-produk ini. Dan Bapak Ibu, kita lihat sejarahnya. Jadi tahun 1935 ya, ada perusahaan Nutrilite di California dan tahun 1956 masuk perusahaan yang bernama Shaklee dan tahun 1959 ada perusahaan Amway dan tahun 1980 perusahaan MLM tersebut ada masuk ke Indonesia. Dan kita lihat Bapak Ibu, mungkin teman-teman lihat ada yang bilang wah perusahaan network kayaknya kurang begitu apa ya, tidak begitu bergengsi kata siapa. Nanti kita lihat ya teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah konsepnya bagaimana network marketing kalau di compare dengan bisnis konvensional. Nah, kalau di network marketing kan ketika ada pabrik, pabriknya langsung diambil oleh agen tunggal. Dalam hal ini kalau kita bicara IPG, langsung direct ke mitra bisnis atau member baru ke konsumen. Sehingga apa? Kalau dibandingkan dengan bisnis konvensional, ini rentetannya jauh sekali karena kalau di konvensional dari pabrik ke agen tunggal plus pakai biaya promosi, agen provinsi, agen daerah, grosir, toko, warung, baru ke konsumen. Nah, sehingga apa? Yang tadi kita lihat di konvensional bisnis itu kan mungkin harga awalnya mungkin nggak besar, tapi karena pindah tangan sampai banyak, maka harga ketika nyampe di konsumen harganya pun bisa tinggi. Nah, kalau di networking kan tidak begitu ya, karena dari pabrik langsung ke agen, langsung ke IPG, langsung ke mitra bisnis. Nah, siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan sebetulnya kita karena biaya promosi dan lain-lain itu sudah digabung jadi satu dan itu masuk dalam pembonusan nanti. Jadi bersyukur kalau hari ini teman-teman sudah serius
MLM, terutama di IPG. Nah, Bapak Ibu, ini ada 10 top leader MLM dunia. Nah, IPG belum ada karena kan IPG juga baru dimulai kan. Tapi bisnis-bisnis yang sangat besar, sangat menghasilkan income yang besar ini memang ini sudah bisnis yang umurnya puluhan tahun. Ya, udah sekian puluh tahun kan itu. Salah satunya kita lihat ada contoh yang kita kenal di Indonesia mungkin katakanlah MW kan gitu. Ada Dexter Yeager, ya itu luar biasa loh. Dia punya penghasilan 600, kalau dirupiahkan itu 8,7 miliar. Luar biasa kan? Satu bulan income-nya bisa 8,7 miliar. Kebayang nggak kalau eh, kita punya income luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu ini yang harus kita pahami bahwa menjadi seorang networker atau kita berprofesi seorang network, mestinya kita bangga. Karena kalau kita bekerja, kalau kita bandingkan dengan bekerja, sulit bagi kita untuk bisa capai posisi income sampai miliaran. Kecuali kita owner perusahaan itu. Tapi kalau judulnya masih employee, menjadi seorang karyawan, agak sulit untuk kita punya income miliaran. Tapi Bapak Ibu bisa lihat ada 10 perusahaan yang kita tampilkan ini, mereka rata-rata dia punya income kalau dirupiahkan itu hampir 5 miliar setiap bulan. Kan luar biasa. Ini makanya teman-teman kalau yang hari ini paham networking, maka dia bekerja tidak mau bekerja asal bekerja aja. Dia mulai menggunakan waktu-waktu efektifnya untuk mengerjakan bisnis ini dengan serius kan gitu. Nah, maka Bapak Ibu mestinya kita hari ini bersyukur ya. Pak Ratno yang ikut Zoom nggak banyak 74. Kalau saya bersyukur kenapa? Yang mengerjakan bisnis ini masih sedikit. Nanti one day yang ikut training bisa 1.000. Nah itu menandakan apa? Bisnisnya sudah berkembang. Pertanyaan kalau bisnis berkembang, bagaimana positioning jaringan kita kan gitu. Nah, bersyukur kalau hari ini masih ada 75 member yang hadir karena kita sudah mulai prepare, kita mulai menyiapkan. Mungkin nanti setahun 2 tahun yang akan datang atau setahun 2 tahun 3 tahun yang akan datang, kita punya jaringan yang besar sehingga kita punya omset yang besar. Sehingga bonus yang kita terima juga lumayan besar kan itu. Nah, maka Bapak Ibu, ini adalah 10 contoh ya, 10 contoh orang-orang yang sangat berhasil di network marketing. Nah, bagaimana kalau kita lihat di IPG sendiri? Nah, di IPG sendiri Bapak Ibu lihat, ini kita tampilkan tidak 3 sosok leader yang hebat. Beliau adalah seorang founder-founder kita. Nah, contoh ini ada Pak Lanang, ya, Pak Lanang, Imade Yasser. Nah, Pak Lanang ini luar biasa. Beliau punya pengalaman panjang di industri network marketing dan beliau punya income besar sekali kan gitu. Total income-nya ratusan miliar. Nah, Bapak Ibu di IPG beliau dalam waktu 3 bulan sudah punya penghasilan di atas 200 juta. Ini luar biasa Kak. Saya berguru dengan beliau dan beliau juga orang yang sangat humble sekali. Beliau sangat peduli dengan mitra bisnisnya. Jadi enak sekali kalau ngobrol dengan beliau. Yang pertama Pak Rana. Yang kedua, siapa yang nggak kenal Sri Kandi IPG, Ibu Montara Sunyoto. Luar biasa ya. Dalam waktu 3 bulan beliau sudah punya income di atas 150 juta rupiah. Sekarang saya nggak tahu income-nya berapa, tapi kalau saya nggak salah tebak, beliau income-nya udah di atas 250 juta dalam 5 bulan ini. Ya, yang berikutnya saya kenal baik dengan Pak Jafar Hamid karena beliau sponsor saya. Artinya beliau yang mengenalkan IPG ini pada saya. Nah, dalam waktu 3 bulan beliau punya income sudah 100 juta rupiah. Wow, luar biasa kan gitu. Jadi teman-teman ini salah satu bukti bahwa kalau ada yang sudah mencontohkan, maka cepat atau lambat kita pun akan mengikuti jejak beliau. Yang penting apa? Yang penting follow the leader. Ikutin apa yang disampaikan leader kita. Dan Pak Jafar, saya tahu beliau punya income hari ini udah di atas 250 jutaan. Luar biasa. Jadi artinya apa? Ini proven, ini terbukti bahwa di business network seseorang dari bukan siapa-siapa bisa menjadi orang hebat. Artinya kita jangan
pesimis bagi teman-teman yang hari ini baru mengerjakan, baru join. Ini adalah momentum buat kita untuk sama-sama kita grow, kita sama-sama kita bertumbuh bersama dengan income yang besar ke depan. Kalau hari ini income kita masih kecil kan memang baru dimulai, wajar. Namanya baru dimulai. Tapi contoh yang sukses sudah ada. Ya, karena sesuatu yang bisa dicapai sebetulnya kalau orang lain bisa capai, sebetulnya kita juga bisa capai. Jadi teman-teman ini adalah membuktikan bahwa IPG ini bukan bisnis kaleng-kaleng. Ya, nanti kita akan sampaikan secara detail. Kenapa sih kita mesti memilih satu network yang kita yakini ini akan membawa kita bisa sukses? Karena ada beberapa supporting yang nanti kami akan sampaikan. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, ini adalah 3 leader hebat, founder-founder kita di IPG. Masih banyak teman-teman kita yang lain sudah punya income ratusan juta. Artinya apa? Bisnis yang kita kerjakan ini valid dan proven, terbukti. Jadi kalau kita buang waktu kita all out di sini, maka kita udah tahu bahwa ke depan kita pun akan mengikuti jejak beliau dengan penghasilan yang tidak jauh beda dengan beliau. Nah, yang berikutnya, apa sih sebetulnya Parano untungnya kita ngerjakan bisnis multi level marketing? Oke, yang pertama, kalau kita nekunin bisnis network marketing, yang pertama adalah modalnya ringan, tapi peluangnya besar. Ya. Modalnya kecil atau modalnya sangat terjangkau, tapi punya potensi income yang besar. Ya, karena bisnis ini bisa dimulai tanpa biaya besar. Modalnya kecil, tapi semangatnya harus gede kalau kita mau sukses. Jangan modalnya kecil, semangatnya kecil, ambekan, ya nggak jadi kan gitu. Jadi modalnya kecil, tetapi semangatnya harus besar. Maksud saya semangat mengerjakan bisnis ini harus besar. Yang kedua, punya potensi, punya peluang berpotensi punya income yang besar. Jadi potensi penghasilan bisa berkembang seiring waktu. Artinya kalau kita lihat tadi pebisnis kelas dunia tadi perlu waktu 15 tahun, 12 tahun, 4 tahun dan sebagainya. Maka bayangkan kalau kita mengerjakan bisnis ini kalau sudah 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, tapi dengan kefokusan yang luar biasa. Maka saya yakin sekali teman-teman punya income pun juga sangat besar. Karena sejatinya IPG ini dibuat untuk bisnis long life, untuk bisnis untuk jangka panjang. Nah, yang ketiga, bisnis ini contoh untuk pemula, cocok untuk pemula. Kalau pemula kan, kalau diajakin bisnis, kalau langsung modal besar, nggak berani kan gitu. Tapi di IPG modalnya kecil banget. Menurut saya sangat terjangkau, sehingga ini pas atau cocok dikerjakan oleh siapapun, terutama untuk orang yang baru memulai bisnis networking. Yang kedua, kalau pertama tadi adalah modalnya kecil, peluangnya besar. Yang kedua, resikonya relatif kecil. Jelas, modalnya kecil, resikonya kecil. Kan gitu. Bisnis-bisnis yang punya income besar di luaran sana, karena memang modal yang digelontorkan cukup besar. Modalnya bisa triliunan. Wajar kalau income-nya juga besar. Kalau di IPG, modalnya relatif kecil. Maka biaya yang dikeluarkan pun kecil karena biaya yang dikeluarkan bisa untuk beli produk ya kan, dan produknya kita bisa makan, jadi uangnya ini nggak angus, nggak seperti kayak bisnis investasi. Tapi ini ada ketika kita menyatakan kita bergabung di PG, dikasih sama produk, tinggal kita pilih produk-produk mana yang cocok buat kita. Yang kedua, tadi udah saya sampaikan, bukan uangnya bukan hangus. Yang ketiga, lebih aman dibanding dengan bisnis yang lain. Kenapa? Ya modalnya kecil, resikonya juga kecil kan gitu. Nah, yang berikutnya, Bapak Ibu, yang ketiga, tidak perlu ijazah yang tinggi. Kita tahu Bapak Ibu, hari ini kalau kita mengikuti pekerjaan yang biasa as a employee menjadi seorang karyawan, maka kalau kita mau mendapatkan tempat yang bagus dengan gaji yang besar, setidaknya kalau kita pakai jalur relawan kan dilihat. Sekurang-kurangnya kan S1, S2. Tapi pertanyaannya, S1 pun juga disortir lagi. Ini dari kampus mana kan gitu. Karena tidak serta-merta mentang-mentang S1 terus dia punya tawaran gaji yang besar. Kan itu. Nah, tapi pertanyaannya, walaupun sudah diambil dari kampus yang besar, dia juga tidak serta-merta dia punya gaji besar, ya. Karena tergantung dari kemampuan perusahaan tersebut. Nah, tapi coba tengok kalau di IPG, tidak perlu ijazah yang tinggi. Yang penting mau belajar, konsisten lebih utama daripada gelar. Betul, konsistensi memang lebih utama. Kalau waktu masuk dalam satu perusahaan, betul.
ya gelar itu penting, tapi begitu dia kerja itu gelar mungkin udah nggak penting, tapi adalah etos kerja. Sama di IPG, konsistensi ini yang paling penting. Yang ketiga, semua orang punya peluang yang sama. Artinya di IPG tidak dilihat apakah bahasa Inggrisnya bagus, ijazahnya sarjana S1, S2 dan S3 atau tidak, bukan itu. Yang dilihat adalah desire, keinginan yang besar untuk bisa berhasil dan mau melakukan bisnis ini dengan benar dan kita bisa bertahan lama, maka saya yakin kita ke depan pun akan jadi bagian orang yang sukses di IPG. Yang keempat adalah waktunya fleksibel. Nah ini luar biasa Bapak Ibu. Ada beberapa bisnis udah modalnya besar tapi waktunya nggak fleksibel. Contoh buka restoran dan sebagainya. Nggak bisa deh sembarang asal buka, nggak bisa. Walaupun modalnya udah miliaran, dia ada waktunya, ya bisa pagi sampai sore, bisa sore sampai malam, atau nggak bisa tengah malam baru buka dan sebagainya, kecuali memang dia di suatu tempat tertentu kan gitu. Nah, tapi kalau di IPG waktunya fleksibel, bisnis ini bisa dikerjakan kapan saja di mana saja, paruh waktu. Kalau kami dulu waktu kami masih kerja di bank, kami mengerjakan business network ya di sela-sela waktu kita, waktu makan siang dan sebagainya. Dulu belum ada fasilitas Zoom, BBM-an, WA-an dan sebagainya, nggak ada kan gitu. Tapi kalau sekarang kan luar biasa. Jadi faktor pendukung untuk sukses di IPG ini luar biasa. Bisnis ini bisa dikerjakan kapan saja dan tidak terikat jam kantor. Ya, luar biasa loh, banyak pelaku-pelaku network itu sambil takziah pun ketemu temennya, dia bisa closing, bisa terjadi transaksi. Padahal sebetulnya kan waktunya dia lagi sama-sama datang ke satu tempat, mereka sedang takziah. Tapi karena ketemu teman lama, ngobrol-ngobrol, ditawari bisnis, tertarik. Kenapa? Karena tidak terikat waktu dan tempat. Yang berikutnya ini bisnis ini cocok untuk para karyawan, ibu rumah tangga dan mahasiswa dan siapapun cocok. Ya. Bisnis ini memang fleksibel. IPG fleksibel, bisa dikerjakan siapa aja. Terutama orang-orang yang memang mau berubah hidupnya. Ini sangat cocok buat mereka kan gitu. Jadi artinya Bapak Ibu ini keleluasaan yang ada di IPG bahwa ini menjadi satu momentum buat kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang sukses, menjadi orang sukses. Yang kelima, adanya support system. Seperti malam hari ini Bapak Ibu, kalau dulu ketemu orang itu kan harus ketemu secara fisik. Tapi hari ini Zoom ini adalah bagian dari support yang diberikan perusahaan kepada mitra bisnisnya. Artinya bisnis ini bisa dikerjakan by Zoom. Jadi kita bisa ketemu, ini ada 73 orang ini, ada yang datang dari Bali, ada yang datang dari beberapa tempat yang lain. Dia bisa ketemu dalam satu kondisi yang semua orang bisa masuk di dalamnya. Jadi Zoom ini adalah bagian dari support system dari perusahaan yang diberikan untuk membantu teman-teman agar lebih cepat berhasilnya. Karena di bisnis ini bukan hanya Zoom aja, tapi tersedia mentor atau seorang leader yang siap membina teman-teman. Kalau dulu sulit ya, kalau dulu mungkin harus ketemu, tapi sekarang kita bisa menggunakan bisnis ini, bisa menggunakan by phone dan kita bisa menggunakan three-way call. Three-way call ini luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu prospek, Bapak Ibu sudah selesai, teman kita tertarik, kita sambungkan kepada kita sambung kepada upline leader kita untuk memberikan postur agar mereka lebih semangat dan lebih confident, lebih percaya diri ketika bergabung bersama teman-teman. Dan ini luar biasa. Kita punya leader-leader, kita punya founder-founder, mereka waktunya 24 jam diberikan pada teman-teman. Jadi ini support yang luar biasa. Dan berikutnya ada training dan materi yang rutin. Seperti hari Selasa malam teman-teman tinggal mengundang calon mitra bisnisnya untuk di-invite untuk masuk ke Zoom. Besoknya tinggal di follow up. Ini kan luar biasa. Jadi artinya tidak harus dari kita, karena kadang-kadang kemampuan menjelaskan bisa berbeda-beda. Tapi kalau yang menjelaskan itu orang yang sudah kompeten atau upline atau leader kita, atau yang dari perusahaan yang memang ditunjuk untuk berbicara, sehingga ini memudahkan kita untuk mengundang calon mitra bisnis atau calon mitra kita. Yang berikutnya kita bisa learning by doing, belajar sambil praktek. Ini kan luar biasa. Jadi role play ini luar biasa kan gitu. Nah, artinya ini adalah support dari perusahaan agar teman-teman bisa cepat berkembang.
Yang keenam, sukses bersama tim. Jadi bisnis ini bukan dibangun dengan kita mengerjakan sendiri, tapi kita bisa bisnis bareng dengan tim kita sehingga ini by teamwork. Jadi bisnis ini bisa dikerjakan bersama-sama dan akhirnya nanti bisa saling bantu dan tumbuh bersama. Semakin tim berkembang, maka hasilnya juga ikut berkembang. Ini luar biasa. Bisnis ini bisa dikerjakan secara keroyokan, bareng-bareng dengan tim kita bersama downline ataupun upline, sehingga bisnis ini bisa melahirkan satu suasana yang luar biasa. Nah, rata-rata orang-orang yang ketika mengerjakan bisnis ini mudah jatuh karena dia berjalan sendiri-sendiri. Ketika prospek sendiri ngerasa ditolak, dia baper. Tapi kalau bersama mitra bisnis, baper itu nggak ada. Kan nggak ada istilah baper. Kenapa? Karena orang yang kita prospek tidak tertarik, bukannya dia nggak tertarik. Karena dia tidak paham. Kalau dia paham, dia dengan suka hati dia menyerahkan diri untuk bergabung bersama kita. Nah, makanya Bapak Ibu dengan kita mengerjakan bisnis ini bareng dengan mitra bisnis kita, baik upline maupun downline, maka ini menjadi satu bisnis yang hebat ke depan karena bisnis ini bisa dikerjakan by teamwork atau bareng-bareng. Yang berikutnya yang ketujuh, bisa kerja dari rumah plus dengan menggunakan handphone. Banyak ibu-ibu rumah tangga biaya closing itu kadang sambil ngomong anaknya, kadang sambil setrika, ya banyak macam kan gitu. Dan dia bisa jualan biasa begitu, karena memang eranya sudah berubah. Bisnis ini tidak harus berangkat pagi sampai malam. Maka bisnis ini juga bisa dikerjakan dari rumah. Dengan yang penting syaratnya teman-teman punya handphone aja. Maka biasanya kalau kami kerjakan, kita sehari bisa gonta-ganti atau beberapa kali kita melakukan posting di status. Kan gitu. Jadi banyak kami melakukan closing itu dengan teman-teman melihat status kita. Tidak harus ketemu, tapi bisa closing. Nah, yang penting jangan sungkan-sungkan setiap hari kita gonta-ganti status WA kita. Karena biasanya kalau status ini menarik bagi si melihat, yang melihat, maka dia bisa menjadi satu awal untuk terjadi penjualan kan gitu atau akhirnya menjadi mitra bisnis kita. Jadi Bapak Ibu, bisnis ini bisa dikerjakan full 100% online atau bisa kita kerjakan baik offline maupun online dan kita bisa follow up mereka dengan menggunakan chatting dan sebagainya. Nah, karena bisnis ini memang sudah berubah. Zamannya sekarang zaman digital. Jadi yang tidak ikut dengan model bisnis sekarang, dia bisa kehilangan momentum. Karena apa? Karena kecepatan digital memang luar biasa. Yang kedelapan, ada jenjang karir dan target yang jelas. Ya, jadi Bapak Ibu, di bisnis ini luar biasa. Jadi ada jenjang karir juga. Hari ini mungkin bagi teman-teman yang baru mulai, ternyata sudah berposisi seorang starter member. Wah, luar biasa. Kalau di IPG luar biasa. Kalau orang udah disebut starter member, setidaknya dia udah masuk ke rekeningnya minimal 5 juta. Ini kan luar biasa. Bapak Ibu, hari ini 2026 ini zaman tidak mudah. Ya, yang kerja aja banyak yang mulai ada pengurangan kerja. Bukan karena perusahaannya tidak grow, tapi perusahaan sudah mulai mengganti AI. Sekarang sudah banyak. Jadi teman-teman jangan beralih tenang aja para Nosa masih kerja. Oke, sekarang masih kerja. Tapi once kita nggak pernah tahu ada pengeluaran karyawan dan sebagainya. Salah satunya kita yang kena target, maka dunia berubah. Hidup kita langsung ngejam. Hidup kita serasa, waduh. Nah itu banyak yang terjadi begitu. Dia sadar ketika terjadi. Maka jadikan bisnis ini menjadi satu apa ya backup income kan gitu. Memang maunya kita ya kalau bagi teman-teman yang masih bekerja tetap bekerja. Tapi kalau kita bekerja terus ada berita pengurangan karyawan, wah ini luar biasa. Nah, bersyukur teman-teman sudah kenal IPG, kita udah kenal IPG. Karena bisnis ini jelas ya, targetnya jelas, income-nya pun jelas, ada level pencapaian, ada bonus and reward. Apalagi di IPG bagi teman-teman yang sudah merasakan di IPG kan ada gaji, ngapain kita takut ya? Bahkan di IPG gajinya bisa setiap hari. Kita bisa cairin, everyday kita bisa cairin. Dan bukan hanya satu hak usaha. Perusahaan ngasih keleluasaan sampai seseorang punya 7 hak usaha. Kalau kita paham
Kalau kita paham, ini menjadi satu momentum yang luar biasa. Kita bisa gajian sehari bisa 2, 3, 4 sampai 5 kali, 7 kali nanti. Mungkin hari ini teman-teman gajian sehari sekali, seminggu sekali. Kan itu starting awal. Tapi ini bisnis ini clear, bisnis ini jelas. Ya, ada bonus, ada reward. Dan teman-teman tinggal klik aja di withdraw, langsung masuk ke rekening. Ini bisnis yang luar biasa. Jadi tidak nunggu ngerjain bisnis kayak gaji 1 bulan sekali, seminggu sekali. Hari ini di withdraw, besok enggak. Besok baru cair. Di IPG ini real time. Ini memang IPG tahu betul bagaimana kebutuhan mitra bisnisnya. Dan ini memang bisnis yang lagi rame. Bisnis itu yang benar ya begitu. Jadi hari ini kerja langsung bisa dicairin, ya. Jadi kita nggak nunggu lama-lama sebulan dan sebagainya. Menurut saya ini IPG terbaik hari ini. Ya, jadi kita ada bonus dan reward yang clear dan tujuan bisnisnya terarah. Yang berikutnya yang nomor 9 ada pengembangan diri. Ya, jadi teman-teman banyak orang yang kita belajar dari cerita-cerita pebisnis hebat, networker yang kemarin, yang terdahulu atau di IPG juga. Banyak orang yang awalnya dia takut untuk bicara sama orang aja takut. Maka kita bisa berlatih dengan cara ketika home meeting, dia latihan bicara, ketika ada home prospect atau home sharing, dia latihan bicara. Karena apa? Ini melatih komunikasi. Ya, ini luar biasa. Dan ini meningkatkan percaya diri kita. Semakin bagus cara kita berkomunikasi, maka semakin besar biasanya diikuti oleh income kita. Karena ibarat kita nyanyi, nyanyi kita ini udah nggak fals kan gitu. Kalau nyanyi kita fals, mungkin prospek agak sulit. Tapi kalau nyanyinya sudah didengarnya merdu, maka siapapun bisa tertarik apa yang kita sampaikan. Maka Bapak Ibu, sejatinya di IPG menjadi satu bisnis yang menurut saya memang harus kita tekuni secara serius karena di dalamnya ada pengembangan diri. Kita dilatih bagaimana cara kita berbicara di publik, ada public speaking juga, meningkatkan confidence level kita meningkat. Terus kita belajar leadership juga, bagaimana cara memanage orang yang baik kan gitu. Ini luar biasa loh. Nah, yang ke-10 dari sampingan menjadi utama. Mungkin hari ini teman-teman punya prinsip nggak apa-apa deh buat tambah-tambah lumayan sehari dapat 100 sehari dapat 200 buat tambah-tambah buat bayar-bayar Gojek dan sebagainya biaya-biaya dapur. Iya awalnya memang awalnya sampingan. Tapi bisa jadi yang tadinya menurut kita sampingan ini akan menjadi pokok ke depan. Dan akhirnya kita bukan hanya menjadi pokok tapi ini ada menghasilkan suatu income yang besar. Nah, kita udah dengar cerita-cerita orang-orang sukses punya income total sampai ratusan miliar itu ada, betul itu. Artinya apa? Kita mestinya melakukan bisnis ini secara serius dan terus kita upgrade diri karena mulai dari sampingan awalnya tapi ke depan jadi utama. Nah, bisnis ini bisa mulai dengan penghasilan satu, penghasilan tambahan. Yang kedua, semakin berkembang akhirnya jadi penghasilan utama dan semua tergantung seberapa serius kita mengerjakan bisnis ini. Karena semakin kita serius, maka biasanya income kita berbanding lurus dengan waktu yang kita berikan kepada bisnis ini. Yang ke-11, nanti Bapak Ibu ketika kita sudah mulai sukses, maka kita punya value yang besar. Ya, nilai kita tinggi, nilai sosial kita tinggi. Artinya apa? Bukan untuk diri kita, tapi ke depan bisa membantu penghasilan orang lain. Jadi bisa membantu orang menambah penghasilan juga. Jadi bukan hanya untuk kita, tapi kita bisa mensupport mitra bisnis kita, orang-orang yang notabene awalnya dia punya single income, gara-gara kenal IPG, mereka punya penghasilan tambahan dari IPG. Ini kan luar biasa, punya nilai sosial yang tinggi. Yang berikutnya membuka peluang usaha untuk banyak orang. Hari ini Bapak Ibu dengan dolar yang berapa ya sekarang ya? Kalau kemarin kan 17,4 ya, 17.400-an. Dan bukannya nggak mungkin dolar semakin besar. Dan ini biasanya kalau kondisi ekonomi suatu negara itu sedang tidak baik-baik saja secara ekonomi, maka jalan keluarnya dia adalah cari sampingan. Dan sampingan yang banyak didatengin orang adalah ikutan network. Nah, ini kesempatan buat kita teman-teman. Karena kalau dia sudah tidak cukup dengan income dia, karena apa-apa sekarang kan naik. Maka sebetulnya IPG menjadi satu celah bagi mereka untuk bagaimana juga punya penghasilan.
Sehingga ini kesempatan buat kita untuk mengenalkan bisnis ini secara masif pada orang lain agar bukan hanya untuk kita aja, tapi kita juga bisa membantu mereka untuk punya side job atau penghasilan tambahan. Yang kedua, membuka peluang usaha untuk orang lain. Banyak orang hari ini yang tiap malam mungkin dia menangis waktu malam minta diketemukan satu peluang bisnis. Bisa jadi orang-orang ini akan ketemu dengan kita dan begitu dikenalkan bisnis ini mereka akan serius dan mengerjakan secara baik sehingga benar-benar menjadi satu alternatif untuk income tambahan mereka. Yang ketiga, mendorong kemandirian secara ekonomi. Jelas, nanti kalau income kita sudah mulai besar, maka kita bisa secara ekonomi kita membaik, maka pasti kita tidak tergantung sama orang lain juga kan gitu. Nah, yang ke-12, jaringan pertemanan yang semakin luas ya. Dulu kalau saya nggak kenal MLM, saya tidak mungkin kenal dengan upline saya, Pak Jafar. Nah, Pak Jafar tinggal di Bekasi, saya tinggal di daerah Tangsel. Mana saya ketemu karena ketika saya karyawan, Pak Jafar saya nggak tahu di mana, tapi karena kita di networking, maka kita diketemukan. Banyak orang-orang yang akhirnya contoh kalau di jaring ini Pak Eko ya, Pak Eko tinggal di Pasar Minggu, saya di Tangerang. Mana bisa ketemu kan nggak bisa. Tapi karena kita sama-sama menekuni satu bisnis networking, ya, akhirnya kita jadi tahu, oh, akhirnya teman kita jadi luas. Dan kita tahu Bapak Ibu, semakin kita banyak teman, semakin kita banyak relasi, sejatinya itu adalah ada pertambahan penghasilan. Karena barang siapa yang melakukan silaturahim, maka sebetulnya rezeki kita akan diluaskan kan gitu. Yang kedua, membangun persahabatan dari berbagai daerah. Ya, jadi selama kayak hari ini saya ada Ibu Ois. Nah, Bu Ois tinggal di mana? Di Karawang, saya di Tangerang. Kalau nggak ikut network, mana saya kenal Bu Ois. Tapi gara-gara kita network, kita jadi kenal ya dari banyak kawan, saling menguatkan sehingga nanti ini impactnya juga sangat bagus buat kehidupan kita. Dan hubungan kuat apa nih? Hubungan kuat jika dibangun dengan jujur. Betul, karena bisnis mesti harus dimulai dari kejujuran. Ya, kalau bisnis kita jujur, nanti ke depan kita pun akan mempunyai mitra bisnis yang bagus. Karena kalau bisnis ini dibangun dengan apa? Dengan niatan yang baik, saya percaya hasilnya ke depan juga akan sangat baik. Nah, jadi kesimpulannya MLM itu bukan bisnis instan ya. Bisnis ini tidak dibangun 1 2 bulan langsung jadi orang kaya enggak. Semuanya by waktu, semuanya perlu waktu. Jadi tidak ada yang instan. Karena apa? Sebetulnya kalau saya mau bicara, bisnis ini kan modalnya kecil. Bisnis yang modalnya besar aja Bapak Ibu itu perlu waktu tahunan puluhan tahun baru dia besar. Apalagi bisnis ini modalnya sebetulnya hanya modalnya semangat karena terlalu kecil sebetulnya. Ya, di bisnis kita kan modalnya mulai dari 500 saja udah bisa bisnis. Makanya Bapak Ibu mesti kita harus luruskan. Bisnis ini bukan bim salabem langsung kaya, bukan. Tapi ke depan bisa kaya, tapi by proses. Jadi kita harus ikutin prosesnya. Yang kedua, ikutin sistem, belajar konsisten. Ya, kita harus paham betul bagaimana cara kita sukses, belajar sama upline, belajar dengan leader, dan kita konsisten. Yang ketiga, kesuksesan datang dari sebuah proses yang dikerjakan secara tekun, secara telaten kan gitu. Karena kalau kita tekun, kalau orang Jawa, barang siapa yang tekun, dia akan tinemu. Artinya, kalau kita tekun, hasilnya pasti bagus kan gitu. Nah, maka Bapak Ibu ada 5 pilar ya cara memilih. Ada 5 pilar cara memilih network marketing. Yang pertama, ketika Bapak Ibu memutuskan, oke, gue mau bergabung di bisnis network. Yang pertama, jangan main bergabung aja, nanti nyesel. Maka cek dulu profil ownernya ini siapa, perusahaannya bagaimana. Ya, jangan-jangan kita masuk satu network yang ownernya aja kita nggak tahu, backgroundnya siapa sih owner kita. Nah, kita mesti harus cek dulu owner kita ini siapa sebetulnya. Apakah dia punya pengalaman panjang nggak di network marketing? Apakah dia sukses nggak? Jangan baru belajaran bikin MLM terus kita bergabung. Ya bukannya nggak bagus. Takutnya nanti umurnya baru berapa bulan tutup, baru setahun 2 tahun tutup. Ya, ini saran saya Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau memilih network, yang pertama cek dulu ownernya siapa, perusahaannya bagaimana. Yang kedua, cek
produknya berkualitas atau tidak, atau hanya sekedar produk. Nah, ini penting nih Bapak Ibu. Bukan hanya bonus yang dikedepankan, tapi produknya biasa. Mesti di luar, di samping marketing plan-nya bagus, cek dulu produknya berkualitas atau tidak. Dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Nanti ada katanya dengan IPG. Ya, kalau di IPG, jujur saya bilang, saya sebelum kenal IPG, saya sudah kenal dulu Bos Daud 2 tahun yang lalu. Ya, Bos Daud itu luar biasa. Tapi nanti kami bahas berikutnya ya. Nah, jadi cek dulu produknya berkualitas atau tidak. Benar-benar terbukti nggak dipakai di masyarakat. Yang ketiga, sistem bonusnya masuk akal atau tidak. Kan gitu. Kita harus tahu Bapak Ibu, jangan main, bonusnya gede. Modalnya 1 juta, bonusnya 2 juta. Ya, bisnis ini harus reasonable, harus masuk akal dan bisa dibuktikan. Yang keempat, sistem trainingnya ada tidak, support sistemnya ada tidak. Karena bisnis kalau tidak ada support system, umurnya nggak lama. Dan kalau toh bisa bertahan, maka tidak bisa dikerjakan oleh siapapun. Karena apa? Karena tidak ada acuan, tidak ada guidance-nya, tidak ada petunjuknya. Ya, yang pinter sukses, yang nggak pinter dia nggak sukses kalau nggak ada itu. Tapi carilah sistem bisnis atau network marketing yang memang ada sistem training, yang ada support system seperti malam hari ini. Yang kelima, bisnis ini dibangun karena ada visi perusahaan yang jangka panjang. Kan kita nggak mau setahun ganti, 5 bulan lagi ganti dan sebagainya, nggak mau, capek. Lama-lama kan menua kita. Jangan sampai uang kita kececer, masuk ini, masuk ini, masuk ini, akhirnya tahu-tahu kita uang kita berkurang, umur kita sudah menua, sayang. Kalau bisa cari bisnis yang ya sekali tapi bisa long life. Nah, saya lihat itu ada di perusahaan ini. Nah, inilah Bapak Ibu, profil daripada owner kita. Beliau adalah Bapak Haji Muhammad Daud, pria kelahiran Kota Metro Lampung dan memiliki pengalaman yang panjang di industri network marketing sejak tahun 1995. Jadi udah 30 tahun lebih. Dan siapa nggak kenal Bos Daud? Ya. Di industri network siapa nggak kenal Bos Daud? Hampir semua orang kenal siapa Bos Daud. Dan di luar karena, di samping karena jiwa kepemimpinan yang bagus, beliau orangnya humble. Kalau Bapak Ibu nanti kenal dengan, ketemu dengan beliau, beliau nggak ngebosin kan gitu kan. Biasanya yang saya tahu karena owner, wah maka bos enggak, Bos Daud ini luar biasa. Orangnya baik, rendah hati, jadi tidak membedakan, oh ini leader, oh ini baru, enggak. Saya kenal dengan Bos Daud sudah lebih dari 2 tahun. Saya lihat wah, luar biasa nih. Beliau tidak membedakan, oh ini karena leader, enggak. Beliau sangat baik pada member-membernya. Dan ini menjadi bukti bahwa memang sosok seperti ini yang sangat disuka oleh mitra bisnisnya. Ya, beliau mau bergaul dengan siapapun dan beliau peduli ke banyak orang. Ah, itu kata Parano. Cobain aja nanti kalau ketemu Bos Daud. Teman-teman akan paham, oh luar biasa ya. Makanya beliau punya hoki yang sangat tinggi ya. Luar biasa loh. Ya, kalau lihat sejarahnya Bos Daud siapa, teman-teman paham, wah luar biasa loh. Dari seorang pria kelahiran Lampung, Metro Lampung biasa, tapi hari ini menjadi seorang triliuner. Itu luar biasa. Ini adalah panutan kita. Ya, jadi kita bersyukur karena IPG ini dimiliki oleh, memiliki seorang owner yang luar biasa dan beliau punya pengalaman yang panjang di industri marketing. Yang kedua, profil perusahaan. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu kantornya di mana Pak Rano, Bapak Ibu datang aja ke Sumarikon Bekasi, ada di Ruko Crystal Boulevard. Nah, biasanya hari Rabu kami memang ada ngisi acara di sana. Udah ada schedule. Sabtu biasanya ada banyak mitra bisnis yang hadir. Bapak Ibu datang dan Bapak Ibu akan ketemu satu environment yang luar biasa. Kantor itu dibangun bukan asal sekedar kantor, tapi memang kantornya dibagusin untuk membanyakan mitra bisnis. Jadi Bapak Ibu datang mulai dari lantai 1, lantai 2, lantai 3. Itu kalau Bapak Ibu datang mengundang orang ke situ, itu bisa jadi belum di prospek aja udah bergabung. Kenapa? Karena ketemu satu environment yang luar biasa. Ini luar biasa ya. Oke, yang berikutnya produk yang disiapkan perusahaan juga luar biasa. Ini bukan produk asal. Ini adalah produk kelas premium. Contoh ya, contoh kita ada Ion Face Mist. Ya, Ion Face Mist ini dulu dikenal ya, itu udah
lama perusahaan ini, sorry, produk ini sangat dikenal masyarakat. Jadi bersyukur karena di IPG ini ada Ion Face Mist. Ini menjadi produk yang viral yang digandrungin punya kopi sniper ini luar biasa. Jadi saya nggak akan bahas ini produk ini. Jadi produk-produk yang disiapkan oleh IPG adalah produk yang berkelas, ya premium dan bahan bakunya bukan asal aja. Ya, ini adalah produk yang memang dipilih dengan bahan-bahan terbaik untuk disiapkan buat teman-teman semua. Tentang legalitas perusahaan udah nggak ditanya lagi. Jangan tanya tentang legalitas karena semuanya sudah dipenuhi, ya udah ada lengkap kan gitu. Jadi kita tidak ragu-ragu terutama SPL-nya. Satu perusahaan network yang harus ada SPL-nya. Jangan sekali-kali ikutan network, SPL-nya belum keluar, sudah keburu bergabung. Once ketahuan, wah ini rame, urusannya berat. Dendanya itu bisa puluhan miliar. Luar biasa Bapak Ibu. Jangan sepelekan, ah nggak apa-apa, saya kan hanya member. Member ataupun perusahaan bisa sama. Ya kali kalau lagi pas datang apes kita, ya, kalau datang apesnya hati-hati teman-teman. Dan asal jangan jangan asal publish di Facebook, ya, di medsos dan sebagainya, bahaya. Tapi kalau Bapak Ibu publish produk-produk IPG, semuanya sudah clear, baik BPOM-nya, SPL-nya, dan lain-lain. Udah clear. Jadi ini yang membuat kita tidak ragu-ragu lagi ketika kita bergabung di perusahaan IPG ini. Jadi tentang legalitas perusahaan nggak aman. Apalagi kita IPG sudah masuk dalam keanggotaan APLI. Ini adalah apa? Satu eh, satu apa namanya? Bukti bahwa perusahaan ini bukan kaleng-kaleng. Meskipun baru, tapi sudah bisa masuk ke anggotaan APRI. Ini luar biasa Bapak Ibu. Dan yang keempat, sistem bonus yang masuk akal. Ya, bonus berasal dari penjualan produk. Jadi ada transaksi jual beli. Ya bukan hanya dari pendaftaran anggota dan dirancang untuk jangka panjang. Betul. Bisnis ini memang sejatinya kenapa kalau kita lihat itu kan nama perusahaan Infinite. Infinite itu kan long life. Jadi dia tidak ada putus-putusnya. Jadi ini adalah bagian dari planning perusahaan, bagian dari rencana perusahaan bagaimana bisnis ini bisa stay longer. Dan nanti bisnis ini harapannya Bos Daud, bisnis ini bisa diwariskan kepada keturunan kita. Dan bonusnya pro ke perusahaan dan mitra. Ini win-win. Jangan sampai gini, ada satu perusahaan yang pro ke perusahaan. Sehingga menarik, tapi buat perusahaan. Bagi member nggak menarik, ya nggak bisa besar. Bisnisnya ini bonusnya pro ke member, ke perusahaan enggak. Sorry, member-member bonusnya besar. Tapi perusahaan nggak bertahan lama, tutup juga kan gitu. Jadi mesti kita harus carilah bisnis yang perusahaannya itu untuk secara kebonusannya dia pro ke perusahaan, tapi juga pro ke mitra. Artinya win-win, semuanya menang kan gitu. Yang kelima, visi perusahaan dalam jangka panjang. Nah, artinya perusahaan dalam hal ini IPG benar-benar menjaga quality produk. Jadi pabriknya dia memilih produk-produk yang berkualitas dan tidak pernah ganti sistem. Ini luar biasa nih. Carilah perusahaan yang tidak ganti sistem. Karena kita one plan, kita satu sistem aja. Siap support mitra. Jadi perusahaan yang memang bersama mitra ini saling apa ya, mau mendengar ya, keluhan atau mungkin apa yang menjadi eh, kendala dari mitranya, maka bos ini enak kan gitu Bos Daud. Dan menjaga stabilitas finansial perusahaan. Kalau sama IPG saya percaya karena apa? Karena ownernya Bos Daud. Jujur Bos Daud itu secara uang kuat banget perusahaannya. Jadi kita nggak perlu khawatir. Ya, bonus tidak banyak loh perusahaan yang berani real time bonus itu. Itu kalau uangnya nggak ada mana berani kan gitu. Pas di withdraw nggak ada, nunggu dulu, nggak berani itu. Tapi Bos Daud nggak, memang uangnya udah siap. Jadi teman-teman ini menjadikan satu keyakinan kita menjadi bukti bahwa secara keuangan perusahaan ini sangat hebat, terutama keuangan dari ownernya sendiri. Dan status keanggotaannya seumur hidup dan bisa diwariskan. Tidak ada biaya daftar ulang. Ini luar biasa loh teman-teman. Memang banyak perusahaan network yang dia bilang ini untuk seumur hidup dan bisa diwariskan. Tapi saya kan nggak tahu di sana. Tapi Bos Daud sendiri kan bisnis ini bisa diwariskan.
Mungkin buktinya kalau mau lihat gini, mungkin bagi orang yang eh, mengerjakan bisnis network, ya status seumur hidup dan bisa diwariskan mungkin kedengarannya agak ini ya karena belum ada buktinya. Tapi kalau seandainya ada orang yang punya income, dia udah punya grup, tiba-tiba beliau berpulang gitu, maka istrinya bisa langsung menggantikan atau anaknya bisa menggantikan nanti dikomunikasikan kepada perusahaan. Tapi kalau di karyawan nggak begitu. Walaupun suaminya kerjanya bagus, kalau suaminya meninggal bisa nggak istrinya menggantikan jadi di posisi suaminya? Nggak bisa. Tapi kalau di PG bisa. Ya, contoh income setiap hari mungkin income-nya jutaan. Tapi beliau umurnya nggak panjang. Istrinya pun otomatis kalau suaminya meninggal atau pasangan meninggal, maka bisa digantikan. Anaknya pun bisa menggantikan. Kalau namanya tercantum di hak waris kan gitu. Dan ini luar biasa Bapak Ibu. Maka kenapa hari ini kita harus kerja ekstra? Bagaimana kita harus cepat sukses? Karena apa? Ini nggak main-main. Perusahaan yang banyak orang menjadi seorang karyawan, dia kerja nggak bisa diwarisin aja. Dia kerja dari pagi sampai sore. Walaupun hujan dia berangkat, walaupun panas tetap berangkat. Padahal nggak bisa diwarisin, nggak bisa di apa ya? Kalau terjadi apa-apa, istrinya nggak bisa mengerti, apalagi anaknya. Kalau di PK Bapak Ibu, kadang-kadang teman-teman mungkin diajak, aduh hujan Pak Ratno, aduh panas, besok lagi deh, besok lagi. Padahal bisnis ini bisa diwarisin. Nah, jadi teman-teman mesti harus paham, ini bisnis bukan biasa loh. Ini bisnis extraordinary, ini luar biasa. Jadi kalau kita kita tidak mengerjakan secara maksimal, kita rugi. Padahal kita punya momentum yang hebat untuk berhasil. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebih waktunya 1 jam, 1 jam, kita sudah paham sehingga kita mengerjakan IPG tidak asal aja kan gitu. Oke, silahkan Ibu Ois. Siap, Pak. Terima kasih. Masya Allah, keren sekali ya, teman-teman, materi kita di NDT malam hari ini. Masya Allah. Semoga apa yang founder kita sampaikan ya barusan bisa menjadi bekal buat kita semua ketika kita berada menjelaskan ke mitra-mitra kita. Pokoknya tetap semangat ya, teman-teman semua. Yakin kesuksesan sudah di depan mata karena apa? Karena semua seperti yang leader kita sampaikan ini sangat 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 keren sekali ya. Jadi semuanya sudah jelas, tinggal bagaimana kita cara mengerjakannya saja. Itu saja mungkin ya. Dan karena waktu sudah larut malam, ya saya selaku MC mengucapkan terima kasih dan terima kasih Pak Ratno atas pembahasannya malam hari ini. Keren sekali Pak. Semoga saya bisa menyampaikan ke mitra-mitra dan supaya mitra-mitranya bisa lebih semangat lagi. Masya Allah. Dan yang paling kerennya bisa dikerjakan sambil ngomong anak ya Pak ya. Masya Allah keren sekali pokoknya. Terima kasih semuanya teman-teman. Sampai jumpa di puncak kesuksesan kita. Go Infinity Emperor ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah kaki jangan terhenti, mimpi besar adanya di hati. Kita mulai di sini. Satu terbisi, raihlah prestasi, ubah hidupmu mulai saat ini. Mulai saat ini. Kita keluarga, kita satu hati, takkan pernah bisa jalan sendiri. IPG, jalan sukses untuk hidup kita. IPG, untuk wujudkan semua cita-cita. Bersama kita bangunkan istana, untuk kita buktikan
mulai saat ini, mulai saat ini kita keluarga, kita satu hati, takkan pernah bisa jalan sendiri. IPG, jalan sukses untuk hidup kita. IPG, untuk wujudkan semua cita-cita. Bersama kita bangunkan istana, untuk kita buktikan pada dunia. IPG, jalan sukses untuk hidup kita. IPG, untuk wujudkan semua cita-cita. Bersama kita bangunkan istana, untuk kita buktikan pada dunia. IPG, jalan sukses untuk hidup kita. IPG, untuk wujudkan semua cita-cita. Bersama kita bangunkan istana, untuk kita buktikan pada dunia. Untuk kita buktikan pada